wabarakatuh. Para pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Dr. Raden Panji Utomo. Hari ini dalam kesempatan ini saya akan membahas dan mengulik tentang kehidupan para artis dalam kondisi waktu dekat di tahun 2020 ini, yang ternyata banyak kita temukan banyaknya para artis yang hari ini mereka tampak stres karena tidak adanya pekerjaan, tidak adanya penghasilan, dan ujungnya mereka kita lihat bahwa dampak itu akan mengakibatkan mereka beralih atau mereka melakukan penyalurannya dengan kondisi yang sangat dilarang, yaitu narkoba. Ya, hari ini mungkin saya akan membahaskan narkoba saja. Kita akan membahas kondisi dan memprediksikan tentang perselingkuhan dan perceraian selain narkoba, dan juga insya Allah kita akan bisa memberikan gambaran-gambaran seperti apa para artis nanti yang akan terjalin kembali di waktu dekat ini, dan juga bisa menganalisa siapa para artis yang kelak akan mengalami perceraian atau perselingkuhan, dan itu tentunya perlu kita bahas saat ini. Sebelum kita membahas tentang perselingkuhan dan perceraian, mungkin para pemirsa bisa tahu dan membaca bahwa hari ini kita dihebohkan oleh dua artis yang terkenal di tanah air, yang mereka memiliki brand nama baik yang sudah kenal dan juga memiliki program acara yang sangat bermanfaat, yaitu salah satunya adalah artis senior kita Dwi Sasono, dan yang kedua Roy Kiyoshi, yang mana tidak disangka kalau kita melihat dari kehidupan mereka, ya, latar belakang mereka sepertinya jauh dari narkoba, tapi ternyata terbukti mereka terjerat narkoba. Nah, itu semua perlu diulas dan perlu juga dijelaskan kenapa mereka melakukan itu. Yang pertama, dari sisi psikologis, bahwa hari ini kondisi dampak COVID ini ternyata begitu hebatnya. Nggak cuma masyarakat umum yang bisa merasakan dampak bagaimana sakit dan parahnya kondisi perekonomian mereka, ternyata para artis juga demikian. Dari segi pendapatan, dari segi peran, ya tentunya sangat terganggu dengan kondisi ini. Nah, inilah yang menjadi masalah awal, bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka secara mudah, yaitu dengan lari ke narkoba. Tentunya perlu dipahami para pemirsa bahwa narkoba ini sangat merusak. Ya, apapun ceritanya, narkoba sangat rusak dari segi zatnya. Yang kedua, dari segi ketergantungannya, dan itu bisa menimbulkan fatal kondisi, yaitu kematian. Nah, hari ini semua para artis yang memang hari ini mungkin bisa melihat apa yang saya sampaikan, mereka hari ini tidak sadar bahwa narkoba itu adalah sebuah pelarian atau sebuah kenikmatan yang berujung bisa mereka melupakan kondisi-kondisi mereka yang hari ini mereka rasakan. Padahal zat-zat dari narkoba semua yang mereka gunakan itu sangat merusak. Yaitu pertama, merusak yaitu organ saraf kita. Ya, yang kedua bisa merusak yang kedua adalah organ paru-paru dan jantung kita. Dan juga bisa merusak bagian organ yang lain adalah organ liver atau hati kita. Dan ini semua harus dipahami oleh para pemirsa semua, bahwa tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Ya, khususnya saudara-saudara saya ini para artis, tidak ada gunanya untuk menggunakan narkoba. Karena narkoba tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, walaupun kondisi pandemi ini dan kondisi wabah seperti ini, kita banyak dampak keburukan yang kita hadapi, tapi kita harus belajar untuk melihat bahwa jangan sudah keburukan yang kita dapat dari kondisi kita tambahin buruk lagi, ujungnya tidak menyelesaikan masalah. Dan satu-satunya jalan adalah lepaskan dari narkoba itu. Nah, hari ini saya melihat, memprediksikan ke depan bahwa akan ada beberapa artis lagi yang kena. Kalau omongan saya ini tidak bisa diterima atau diabaikan, maka saya yakin ada 3 artis. Yang pertama, mereka yang sudah kalau masuk kelompok adalah artis senior. Jadi di waktu dekat ini akan tertangkap artis senior memiliki gendernya laki-laki. Ya, kalau yang kedua artis baru, yang satu dia baru muncul, yang satu lagi sudah mapan. Itu ada 2 artis yang akan terjerat kembali oleh narkoba dan tertangkap. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Jadi total yang dalam waktu dekat yang akan tertangkap ada 3 artis.
Ya. Lalu kondisi yang kedua yang kita akan bahas adalah masalah perselingkuhan. Nah, ini yang menarik buat kita adalah bahwa perselingkuhan di era wabah ini ternyata bukan tidak bisa, malah justru ini semakin menggelora. Karena apa? Kondisinya tertutup semuanya. Bahasa umumnya adalah tidak tertangkap oleh kamera. Nah, untuk itu yang harus diwaspadai, janganlah kita melakukan perselingkuhan. Walaupun di tengah dunia artis adalah hal perselingkuhan itu, atau di masyarakat umum bahwa perselingkuhan itu dianggap itu biasa, padahal itu sangat luar biasa yang merusak. Salah satu memang untuk menyelesaikan masalah kita, untuk masalah-masalah yang kita hadapi yang hari ini semua orang merasakan, ya, khususnya para artis, khususnya masyarakat di umum, bahwa ketika mereka mendapatkan dampak ini, tentu pelarian yang paling lipat adalah selain narkoba atau miras, yang kedua adalah perselingkuhan. Karena di dalam perselingkuhan itu pastinya akan ada curahan, ya, akan ada curahan-curahan masalah-masalah yang bisa disampaikan di antara mereka. Dan hari ini saya akan memprediksikan dari menganalisa dari kehidupan para artis sebelumnya yang akan terjerat perselingkuhan, yang ujungnya adalah perceraian. Itu adalah pertama artis-artis yang sudah mapan, walaupun artis baru tapi mapan, ya. Yang kedua artis senior. Nah, semua masalah itu dimulai dari masalah pendapatan, masalah perekonomian, atau masalah salah satunya adalah masalah job, ya, pekerjaan, yang itu ternyata sangat berdampak kepada kehidupan psikologis dari para artis ini. Dan inilah salah satu yang jadi masalah. Di waktu dekat ini akan ada beberapa artis yang cerai, ya, yang sungguh sayang sebenarnya, karena mereka dianggap di depan para fansnya atau penggemarnya, artis ini menjadikan idola yang masuk dalam, sebenarnya tidak mungkin dia bercerai, tapi di waktu dekat ini akan ada perceraian artis itu sendiri. Lalu masalah-masalah ini yang bisa dihadapi hari ini dengan adanya wabah dan ada wabah COVID-19 ini, perlu kita sadari bahwa para artis harus bersabar. Kenapa para artis harus bersabar? Karena satu hal, para penggemarnya tidak akan pernah beralih, ya, tidak akan pernah beralih. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah berusaha untuk merubah tatanan kehidupan, berusaha untuk merubah kemampuan, ya, yang berhubungan dengan intelektual dan intelijensi. Yang ketiga, merubah perilaku, ya, merubah perilaku ini sangat menjadi faktor utama, ya, yang sehingga para penggemar ini tidak lari dari ke tempat yang lain. Bayangkan pada saudara saya di Sasono dan juga pada Dewa Kiyoshi, ketika nama Anda sudah masuk di dalam tataran di atas, maka saya sungguh sayang yang pada hari ini Anda terjatuh karena terjerat narkoba sehingga penggemar Anda lari. Itu sangat disayangkan. Nah, untuk itu, kalau saran saya adalah untuk bagaimana untuk bisa mempertahankan ketiga hal tersebut tadi, ya. Baik, dalam kondisi ini tentunya bagi para artis yang masih yakin kepada keyakinan mereka khusus di Islam, yaitu segala sesuatu itu harus ada dasarnya, harus ada sumber dari segala masalah itu bisa diselesaikan, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Maka di sini kita akan sedikit membahas masalah narkoba dan miras itu yang tertuang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, dikatakan untuk orang-orang beriman. Siapapun orangnya, mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia itu siapapun, ya. Kalau memang dia mengatakan bahwa dia memiliki agama, tentu dia harus beriman terhadap apa yang diimani. Dan tentunya ini panggilannya untuk orang-orang beriman. Innamal khamru, jadi ada kata sesungguhnya minuman keras, ya. Yang kedua, wal maisir, berjudi, ya. Wal ansabu, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Ini yang sering kita rasakan, maaf ya, di sini hari ini kita selalu bagaimana menyelesaikan masalah dengan minuman keras dan narkoba, menyelesaikan masalah dengan berjudi.
Misalkan dengan mengundi nasib dengan anak panah, artinya dengan kehidupan gaya kita yang hidup dengan bergantung kepada hadiah-hadiah, itu juga sudah termasuk mengundi nasib dengan anak panah. Itu termasuk apa? Rijzu min amali syaitan. Jadi termasuk adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ya, perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena semua hal ini yang ketiga tadi disebutkan itu menimbulkan dampak perilaku yang sangat buruk, perilaku yang sangat tidak baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga akan menimbulkan kerusakan. Ya, dan untuk itu makanya fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan itu agar kita beruntung. Dan juga ada ayat lain yang mengatakan ya, yang menjadi dasar adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya apa? Di dalam ayat ini, di dalam pertengahan ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah yang meyakini pada apa yang diperintahkan Allah lewat Rasulnya, yaitu yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala sesuatu yang baik ya bagi mereka, dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Narkoba dan miras adalah sesuatu yang buruk, ya, yang buruk dari segi zatnya, yang dapat merusakkan organ-organ tubuh kita, ya, yang tadi sudah disebutkan, sampai merusak dari psikologis dan mental kita. Yang terjadi, orang-orang tersebut akan merasakan dirinya sehat, sesungguhnya dia tidak sehat. Merasa dirinya benar, ternyata dia tidak benar. Kenapa? Sudah mengalami kerusakan kembali kepada organ otaknya, kepada paru-paru dan jantungnya, kepada livernya, hatinya, dan juga kepada ginjalnya, sampai keseluruhan tubuh. Dan yang lebih menarik adalah satu hal apa? Ketika mereka sudah, para artis yang tetap menghalalkan narkoba, menghalalkan minuman keras, dan juga perzinahan yang menjadi sumber dari segala sumber perceraian, ya, perselingkuhan itu isinya adalah perzinahan. Nah, di dalam surat Al-Isra, ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabul zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Yang artinya apa? Wala taqrabul zina, dan janganlah kau dekati zina. Kenapa? Zina saja dekati kagak boleh. Kalau seandainya kita dekati zina, maka itu sudah terjadi apa? Perselingkuhan. Padahal belum zina, baru telepon-teleponan, baru ngobrol berduaan, belum zina itu, pada itu sudah zina, sudah dekati zina. Ujungnya apa? Disangkat selingkuh. Pasti itu sudah mendekati perselingkuhan, dan sudah pasti itu selingkuh. Nah, ketika kita bisa menjauh ke perzinahan, maka insya Allah kita akan selamat dari perceraian. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Kata-kata perbuatan keji itu, ya, dan wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk, semua berdampak pada sisi psikologis dan kesehatan jasmani. Apa kerusakan pada sisi kesehatan jasmani? Terjadinya sebuah penyakit yang luar biasa dahsyatnya, yang hari ini tidak ada obatnya, yaitu penyakit HIV. Orang semua penyakit HIV itu, ya, walaupun bisa lewat dengan narkoba, lewat suntikan, atau lewat yang lain, tapi juga yang besar adalah 70%, 60% dari yang ditemukan HIV itu berasal dari hubungan bebas, hubungan perzinahan. Dan itu luar biasa. Salahnya perbuatan yang keji karena dia melakukan sesuatu yang dipaksakan, dan yang jalan yang buruk karena menimbulkan kerusakan pada sisi tubuhnya. Dan dari segi psikologisnya tentu. Kenapa? Karena ketika orang sudah melakukan sering perzinahan bebas dari satu tempat, dari satu orang ke orang yang lain, maka itu semua akan berdampak kerusakan pada akal dan pikiran mereka. Ya, saran saya untuk supaya para artis ini, teman-teman semua, bisa tetap suatu saat eksis di bulan Juli nanti. Insya Allah di bulan Juli ini akan kembali eksis. Maka 3 hal tadi. Pertama adalah memperbaiki tatanan pikiran kita. Ya, tatanan pikiran kita perbaiki dengan meningkatkan kualitas kita, yaitu kualitas dari pengetahuan, ya, intelektual, intelijensi, dan juga kualitas dari apa yang kita punya dari segi kebakatan, dari segi seni atau apapun. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah, pertama, supaya tetap kita terjaga, yaitu meningkatkan kualitas kita dan kualitas kehidupan sehat kita. Salah satunya apa? Jangan pernah dekati narkoba, jangan pernah dekati miras, dan jangan pernah dekati zina, karena itu membahayakan untuk kehidupan para artis. Yang bahayanya adalah ketika sudah mencapai tingkatan di atas, sudah memiliki ketenaran yang sudah di atas, ternyata akan jatuh runtuh karena pertama dan yang kedua, ya.
Dan yang terakhir adalah menjaga perilaku dan akhlak. Karena menjaga perilaku dan akhlak itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Karena kalian semua adalah public figure, jadi contoh bagi masyarakat. Maka sesungguhnya artis ini bebannya sangat berat, ya, karena dia harus bisa mencontohkan yang baik. Kalau artis mencontohkan yang buruk, itu sungguh fatal masalahnya. Kenapa? Berarti peran kita untuk bagaimana menjadikan contoh sesuatu yang buruk, jadi ini jangan dilakukan. Ternyata masyarakat melihat bahwa ini hal-hal saja yang tadi, narkoba, miras, ya, lalu yang kedua adalah perzinahan, ya, terus udah hidupnya nggak sehat, ya, hidupannya banyak stresnya, olahraga aja nggak mau gitu ya. Terus yang terakhir adalah memiliki akhlak yang nggak bagus, orangnya sombong, ya, terus kayak gitu pemarah dengan para penggemarnya dan segalanya, dan itulah yang menjadi sebenarnya merusak citra, merusak kondisi kita, sehingga yang sudah kita jaga akan runtuh. Insya Allah di bulan Juli nanti, di bulan Juni dan Juli ini, ketika sudah eksis, maka akan ada orang-orang yang baru muncul yang memiliki talenta mereka. Ya, sekali lagi, akan ada orang-orang baru yang memiliki bakat dan talenta yang ternyata sangat dibutuhkan oleh di dunia infotainment, dan juga yang pasti dibutuhkan oleh pemirsa. Maka ini akan masuk pada ranah dunia entertain, dan mereka yang bisa bertahan. Artinya bertahan, mereka yang akan bisa dipakai perannya, dipakai dari sisi edukasinya, keilmuannya, dan ini tentunya akan mengagetkan nanti. Yang kedua, akan ada artis-artis yang tadinya yang terlihat dia memang kondisinya tidak terkenal atau tidak memiliki kapasitas, tapi di waktu dekatnya di Juli, ya, itu kan ada munculnya artis yang tidak disangka dia bisa terkenal. Artinya bisa sangat dibutuhkan oleh dunia infotainment, dunia entertain khususnya. Dan untuk itu, sekali lagi pesan saya adalah yakin bahwa yang namanya rezeki itu sudah anugerah, sudah takdir dari Allah SWT, yang tidak bisa dimaju-mundurkan. Tapi satu hal, untuk mengisi atau mengambil atau meraih rezeki itu, kita perlu pakai akal kita yang baik dan perlu pakai hati kita yang benar. Dan tentunya untuk bagi para artis semua, mohon maaf lahir dan batin saya mengatakan ini, kalau bisa kembali kepada pegangan kita Al-Quran. Tidak ada salahnya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena itu menjadi pedoman kita. Jadi kalau hari ini sebagian orang merasa bahwa para artis itu adalah jauh dari kehidupan agama, maka marilah kita sudah saatnya kita kembali kepada kehidupan yang bersumber kepada agama, yang kedua bersumber kepada tatanan kehidupan sehat, dan lepaskan semua masalah-masalah. Salah satunya adalah masalah narkoba dan miras, yang kedua masalah perselingkuhan dan perzinahan, ya, dan yang terakhir adalah ingat, jangan mudah untuk bercerai. Walaupun di dalam agama itu, dan khususnya agama Islam, diperbolehkan bercerai, tetapi Allah sangat tidak suka dengan perbuatan cerai itu. Tetapi lihat dampaknya. Pertama, dampaknya adalah apa? Bagi psikologis yang terjadi pada pasangan itu. Yang kedua, dampak yang kedua bagi keluarga yang tentunya sudah memiliki anak. Yang ketiga yang paling penting adalah ketika banyaknya artis yang melakukan perceraian dengan mudah, maka ini akan menjadi contoh di masyarakat bahwa perceraian itu sangat dibutuhkan atau bisa dikatakan sebagai tren. Nah, untuk itu hindari itu, ya. Untuk itu para artis, kembali saya memberikan saran untuk semangat mereka bahwa dunia artis adalah dunia untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, menunjukkan peran kita di tengah-tengah masyarakat lewat dunia infotainment dan dunia kekaryaan. Bahwa sesungguhnya artis itu adalah dunia yang memiliki kekaryaan, yang harusnya mereka yang sudah menjadi artis, yang dikenal, memiliki peran, harus bisa menjaga itu, ya, dari tiga hal yang itu. Ingat sekali lagi, mohon maaf ya, untuk bisa menjaga kondisi mereka, menjaga rating mereka, ya, menjaga ketenaran mereka, maka tiga hal yang harus tetap dijaga. Pertama, jauhkan narkoba dan miras, ya. Yang kedua,
jauhkan perzinahan. Yang ketiga, perbaiki intelektual dan akhlak. Itu kuncinya. Kalau semua saudara-saudara saya ini, teman-teman saya artis, bisa melakukan itu, insya Allah saya yakin mereka tetap bertahan dan bahkan bisa tambah naik. Terima kasih. Sampai bertemu di penjelasan dan prediksi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.